Sore, perkenalkan nama saya Sisili Priska Hurulayan. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan serta mempresentasikan hasil kerja individual saya terkait dengan mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Jadi yang pertama-tama, di sini saya ingin menjelaskan ada salah satu isu dalam cabang ilmu filsafat, yaitu isu ontologi. Jadi ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi dapat kita pahami bahwa merupakan suatu ilmu yang membahas tentang keberadaan. Jadi bukan hanya tentang keberadaan, tetapi di mana ontologi tersebut adalah bagaimana manusia ingin mengetahui suatu fenomena atau wujud yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Di sini saya mau memberikan dua contoh yang dapat kita lihat dari isu ontologi ini, yaitu yang pertama, dapat kita lihat bahwa pada masa sekarang banyak sekali perubahan bentuk rumah, model rumah yang sekarang ini bukan hanya rumah yang harus kita bangun yang memang benar-benar rumah, tetapi sekarang juga ada banyak tingkatan rumah yang dimana berpetak-petak. Jadi dapat kita tahu bahwa disebut dengan apartemen. Jadi sekarang bukan hanya rumah yang di bawah tanah, tetapi juga apartemen yang dibangun bersusun-susun. Jadi ada banyak sekali sekarang orang memodifikasi rumahnya, tetapi dapat kita simpulkan bahwa apapun yang mereka buat, entah itu bentuknya mau setinggi apapun, mau bentuknya bagus bagaimana, tapi tetap itu dikatakan bahwa rumah. Jadi rumah adalah salah satu tempat di mana kita berkumpul, tempat di mana kita untuk pulang. Jadi kita tahu bahwa rumah itu memang suatu tempat yang memang menjadi tujuan kita untuk pulang. Dan yang kedua, contoh yang kedua yaitu teman. Jadi kita bisa lihat bahwa dulu waktu SD kita mempunyai sahabat atau teman dekat yang memang benar-benar sangat kita dekat dengan dia, sangat kita ketahui, saling mengetahui bagaimana sifat, sikapnya, tingkah lakunya dia terhadap kita. Tapi pada saat kita lulus SMA, lulus SD, terus kita mulai berpisah bertahun-tahun sampai pada akhirnya sekitar 15 tahun kemudian kita bertemu lagi entah itu di suatu acara atau di tempat-tempat yang memang tidak terduga. Nah, di situ kita lihat bahwa memang sudah ada perubahan yang signifikan, yaitu mungkin teman kita itu sudah gemuk, sudah tua, mungkin sudah memang benar-benar berbeda lah dari yang sebelumnya. Tapi dari perbedaan itu kita masih melihat bahwa ternyata walaupun dia perubahan fisik, tetapi kita bisa mengenal dia bahwa dia itu adalah sahabat kita. Jadi perubahan itu memang benar-benar akan terjadi pada setiap orang, tetapi ciri khasnya dari orang tersebut tidak mungkin hilang begitu saja. Jadi dari situ kita bisa mengenalnya dengan sangat baik. Dan di sini saya punya ada 4 pertanyaan, maaf saya membacakannya saja, terkait dengan isu ontologi ini, yaitu yang pertama, apakah manusia membuat pilihan yang sebenarnya? Dari 4 pertanyaan ini saya akan menjawabnya satu-satu. Jadi nomor 1 saya akan menjawab, sampai nomor 2 dan sampai seterusnya. Jadi saya ulangi lagi, apakah manusia membuat pilihan yang sebenarnya? Jadi menurut saya, ya, manusia dapat membuat pilihan yang sebenarnya karena ia memiliki logika. Dan kita ketahui bahwa logika adalah salah satu cabang filsafat juga yang dimana kita ketahui bahwa logika adalah cara seseorang untuk berpikir logis atau masuk akal. Jadi menurut saya manusia dapat membuat pilihan yang sebenarnya, yang memang benar-benar menurutnya benar, walaupun kadang mungkin ada kesalahan sedikit, tapi pada awalnya dia merasa yakin bahwa apa yang dia buat itu adalah yang sebenarnya atau yang sebenar-benarnya. Jadi yang kedua, nomor 2, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami secara permanen atau temporal? Jadi menurut saya permanen dan temporal ini sangat signifikan dan sangat memang benar-benar melekat dalam diri seseorang, dalam seseorang berperilaku juga. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang secara permanen saja atau temporal, tetapi kita melihat dari dua segi perilaku manusia ini. Karena menurut saya
permanen. Kadang ada sifat manusia yang memang benar-benar permanen juga, tidak bisa dapat dirubah sama sekali. Tetapi ada kalanya seiring waktu berjalan, ia dituntut untuk berubah, perilakunya, yaitu secara temporal. Jadi kadang manusia tidak bisa bertahan dengan satu perilaku saja, tetapi ia harus mampu berubah juga secara temporal. Jadi itu yang nomor 2. Terus yang ketiga, apakah pengalaman manusia bersifat individual atau sosial? Kalau menurut saya, manusia adalah makhluk sosial dan dia benar-benar memiliki dua pengalaman yang berbeda, yaitu individual dan sosial. Jadi kita tidak bisa mengatakan apakah kamu hanya mempunyai pengalaman yang individual saja, terus sosialnya tidak ada. Kita tidak bisa berkata begitu, karena sekalipun ia hidup sendiri dalam satu rumah, tetapi ia tinggal di dalam suatu lingkungan yang dimana terdapat banyak orang. Jadi kadang kita merasa bahwa dia itu seorang penyendiri. Salah, karena memang bukan salahnya memang dia penyendiri, tapi ada kalanya dia harus keluar bersosialisasi. Nah, di dalam lingkungan sosialisasi itulah dia bisa mendapatkan pengalaman yang dapat kita bilang dengan pengalaman manusia yang bersifat sosial. Itu dia dapatkan di luar rumah. Sedangkan individual yaitu pengalaman yang memang dia benar-benar dia tahu sendiri tanpa lingkungan sosial tahu. Jadi menurut saya pengalaman manusia ini bersifat individual dan juga sosial. Dan yang keempat, atas dasar apa komunikasi dikonstitualisasikan? Jadi menurut saya atas dasar pengetahuan. Jadi komunikasi ini bukan hanya seseorang berbicara-bicara yang sembarangan saja, tetapi komunikasi memang benar-benar sesuatu yang memang harus dikomunikasikan secara logis atau masuk akal. Jadi para orang-orang lain para komunikan dan komunikator itu memiliki suatu hubungan timbal balik. Jadi mereka bukan hanya sekedar berkata-kata saja, tapi di sini maksudnya atas dasar apa komunikasi dikonstitusikan. Jadi dasarnya itu yaitu untuk mendapatkan suatu informasi, pengalaman dan juga pengetahuan. Jadi dari komunikasi kita mendapat banyak sekali informasi, pengetahuan juga. Jadi tergantung bagaimana orang bisa mengkomunikasikannya itu. Jadi sekarang ini kan sangat luas, ada yang kita bisa lihat dari komunikasi kesehatan dan pendidikan dan masih banyak lagi. Tergantung bagaimana kita mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini kita lihat selain dari penjelasan saya terkait isu ontologi tadi, di sini saya mau mengatakan bahwa logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana seseorang bisa berpikir yang lurus, bisa berpikir yang sesuai, yang memang masuk akal atau rasional. Dan yang kedua itu yaitu epistemologi, di mana manusia bisa bagaimana cara sih manusia bisa menggali suatu pengetahuan dari cara keingintahuan dia untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Dari caranya itu, bagaimana sih caranya saya bisa mendapatkan ilmu ini, yaitu dengan cara belajar. Jadi epistemologi ini yaitu salah satu cabang ilmu filsafat juga yang dimana membahas tentang bagaimana seseorang bisa menggunakan caranya atau mengapresiasikan dirinya untuk mendapat sesuatu yang ingin diketahui. Sedangkan metafisika yaitu bagaimana seseorang bisa melakukan analisis terhadap suatu fenomenal yang memang benar-benar sedang terjadi dan dia ingin mencari tahu. Nah, dari pertama kita ingin kenapa sih ada masalah ini dan itu. Nah, dari situ dari pertama kita berpikir itu yang disebut logis atau logika. Terus kita turun ke epistemologi, yaitu cara bagaimana kita untuk mendapat suatu informasi tersebut. Dan yang ketiga maaf ada berisik sedikit. Dan yang ketiga metafisika ini yaitu bagaimana kita bisa menganalisis dari cara-cara yang memang kita sudah ketahui bahwa ternyata fenomena ini kita harus mengkajinya dengan begini dan begininya. Sudah ada cara-cara yang akan kita gunakan untuk mencari tahu masalah tersebut secara logis atau
masuk akal atau rasional. Jadi mungkin itu saja dari saya terkait dengan pemaparan tugas individu saya itu untuk mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dan bahasa yang saya gunakan, saya mohon maaf. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat sore.